Indonesia tapi ngomongnya dan Cina untuk di Indonesia yang tempatnya itu di Universitas Al Azhar. Kemudian ini pasti banyak yang kenal ya. Iya. Ibu Yul, ya, bahasa China. Yang kebetulan juga kita di Voice atau di Istiqlal ini sudah menyelenggarakan khusus ya bahasa Mandarin yang juga didukung oleh Pak Ferry dan tentunya supporting dari kedutaan China. Review ya, dan berdasarkan juga data dari UNESCO, sebenarnya bahasa di dunia ini sangat banyak. Itu sekitar 8.000 lebih bahasa. Dan yang masih aktif mungkin sekitar 7.000-an. Tapi hanya sekitar 10% itu digunakan dalam proses ya, dalam dunia pendidikan kita. Sekitar 10%, sekitar 300-an bahasa, 300 sekian bahasa. Di dunia ini ada 5, ya kalau mungkin 10 atau mungkin masuk dalam 5 negara yang sebenarnya bahasanya itu yang paling sulit ya. Dalam beberapa versi ya. Tentu kalau Pak Ferry bahasa China atau mungkin teman-teman yang ada di sini yang bisa bahasa lainnya itu mudah. Tapi kalau untuk mempelajari start dari awal memang ada kesulitan. Karena memang bukan bahasa kita, lidah kita bukan bahasa misalnya bahasa Cina atau bahasa Arab. 大家好，saya pakai bahasa aja. Yang terhormat ya Bapak Mulyono, Director of the Voice of Istiqlal, yang terhormat Bapak Ferry dan Bu Laoshi, para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan saya diri ya. Nama saya Chu Yarong, saya berasal dari Tiongkok ya. Dan sebenarnya saya sudah bertugas di Indonesia 3 kali. Yang total waktu saya tinggal di Indonesia sudah mencapai 10 tahun. Di bahasanya Prabowo Subianto sudah 3 kali berkunjung ke China. Ya, dan seiring dengan ini minat dari teman-teman Indonesia untuk belajar Mandarin terus meningkat. Dan dari pihak Kedutaan Besar China, kami akan terus membantu diselenggarakan berbagai kegiatan di China Space ini. Dan kami siap nanti akan mengundang lebih banyak alumni bahasa Mandarin berkunjung ke China. Ya. Hadiahnya tap. Akan diberikan oleh Lause terlebih dulu. Terima kasih di foto. Boleh foto penyerahannya dulu? Oke. Oke, selanjutnya foto bersama. Terbaik 3 peserta terbaik dari Mandarin Class 2025-2024. Semoga dengan adanya acara ini menumbuhkan antusias lagi di HSK-HSK selanjutnya. Oke. Caranya dengan belajar bahasa Mandarin itu mudah-mudahan itu jadi satu jalan lagi buat kita ya untuk kita bisa lebih maju. Baik, terima kasih. Silakan PPT saya boleh di ya dari yang pertama terlebih dahulu.
bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok di era teknologi. Jadi ini China. Kita lihat yang warna merah itu China, di bawahnya itu Indonesia. Ya. Ini secara peta. Nah, ini memiliki perbatasan dengan 14 negara. Ya, ada Kyrgyzstan, Korea Utara, Vietnam, Pakistan, Tajikistan, India, Mongolia, Myanmar, Bhutan, Kazakhstan, Rusia, Nepal, Laos, dan Afghanistan. Kan standar waktu Beijing. Atau kalau kita sudah belajar bahasa Mandarin sekarang nyebutnya Beijing, ya Beijing. Ada 3 dan ada 1 Beijing, ya. Hanya menggunakan standar waktu Beijing. Kalau kita lihat itu 1,4 miliar, ya. 1.414.322.860 penduduk. Itu sampai dengan Januari tanggal 18 kemarin saya. Setiap 5 orang di dunia itu adalah Chinese. Itu yang terjadi ini pada saat job fair nih di kota Chongqing tahun 2004 yang lalu sebelah kiri, kemudian di Nanjing tahun 2014 sampai seperti itu. Makanya orang China itu, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang kenal dengan teman-teman China atau mahasiswa dari China, mereka tuh gigi-gigi luar biasa karena persaingannya luar biasa di sana. Nah, udah seperti ini. Orang semua isinya, saking banyaknya gitu loh. Nah, itu kita lihat tuh. Tembok besar kalau musim liburan seperti ini. Nah, itu kan dulu sempat kontroversi sekali. Tapi itu ternyata kebijakan itu mampu mengurangi jumlah penduduk sampai sekitar 400 juta sejak pertama kali diimplementasikan tahun 79. Tahun 2015, yaitu sekarang sudah boleh punya anak lebih dari 1, 2. Kalau dulu yang punya anak lebih dari 1 itu suku-suku yang minoritas, suku-suku yang kecil, ya. Nah, kalau sekarang semuanya sudah boleh, walaupun itu juga didorong. Kebanyakan anak-anak muda di China sekarang mereka banyak pada nggak mau punya anak, bahkan banyak yang nggak mau menikah. Karena apa? Biaya hidupnya tinggi. Terus udah gitu pendidikan lebih baik gitu loh. Karena kan dengan 1 anak itu kan orang tua fokus nyokolahin anak-anaknya gitu ya kan, sampai setinggi-tingginya. Saya pernah ikut conference di Beijing, saya lupa tahun berapa. Besar ke-6. Yang pertama ini adalah etnis Han, ya. Makanya bahasa Mandarin itu juga sering dibilang Hanyu, ya. Hanyu, Han itu maksudnya dari suku Han. Yu itu bahasa. Jadi bahasa yang digunakan oleh suku Han. Ini sampai dengan data tahun 2024 itu 91,11% adalah etnis Han. Nah, kemudian berikutnya ada suku Chuang. Ini berdasarkan sensus tahun 2020, jumlahnya 19,57 juta. Tersebar di provinsi Guangxi, Yunnan, Guizhou, ya. Nah, kemudian ini Uighur yang di Xinjiang. Ini juga termasuk yang terbesar, ya. Ini 11,17 juta. 11,17 juta jiwa. Ya, di Xinjiang. Kemudian ini suku Hui, ini juga suku yang muslim. Jadi dari 56 suku di China itu ada 10 suku muslim. Kalau secara persentase mungkin kecil dibanding keseluruhan populasi Tiongkok, tapi sebetulnya jumlah muslim di Tiongkok juga besar jumlahnya, ya, gitu ya. Nah, ini suku Miao 11,07 juta. Ini juga di Guizhou, Yunnan, Sichuan. Ya, ini ada Manchu di Liaoning, Hebei, ya, Manchuria, Manchu, ya, suku Manchu. Oke, itu tadi mengenai etnis di China. Nah, sekarang sejarah China. China itu punya sejarah hampir 5.000 tahun. Kalau tadi Pak Mulyono menyampaikan soal bahasa gitu ya. Bahasa Mandarin itu termasuk salah satu bahasa tertua yang sampai sekarang masih digunakan. Sampai sekarang masih digunakan. Ya. Jadi bayangkan kita belajar bahasa dari orang-orang yang sebetulnya dari dulu tuh udah ribuan tahun belajar. Walaupun tentu perkembangannya bahasa Mandarin itu karakternya juga berkembang terus gitu ya. Nah, ini ada 83 dinasti dan 559 kaisar. Ya,
Kalau dirunut dari dulu tuh dari pertama, ya. Nah ini kita lihat dari tahun 1766 sebelum Masehi sampai kira-kira dinasti Qing itu berakhir tahun 1911. Akhir tahun 1912 kemudian Republik Rakyat Tiongkok berdiri tahun 1949. Indonesia 80 tahun, Tiongkok 76 tahun. Tapi mungkin kita bisa lihat sekarang Tiongkok begitu luar biasa kemajuannya ya. Ai ya, ai itu seperti tulisan yang itu. Ai. Ai itu artinya cinta. Nah, tapi ini tulisannya tulisan yang tradisional ya, yang belum disederhanakan ya. Setelah disederhanakan bagian bawahnya itu cuman garis doang ya, hanya satu garis saja. Oke. Nah, sama saja. Ini tadi ya, without Mandarin, tanpa bahasa Mandarin, ya, orang-orang Tiongkok pun belum tentu mereka bisa mengerti satu sama lain karena mereka masing-masing juga punya dialek, gitu loh. Apapun bahasanya beda, dialek-dialek itu, tapi mereka menggunakan satu huruf Han itu. Dan kira-kira ada 50.000 Bapak Ibu huruf Han setiap hari. Berarti dari bayi baru brojol new baby born sampai umur 28 tahun baru bisa. Ni hao. Ni hao. Oke. Nah, yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu hanya kurang lebih sekitar 5.000 karakter saja. Jadi nggak perlu belajar sampai segitunya. Oke, nah itu tadi mengenai bahasa. Nah ini sekarang mengenai uang. Ini uang ya, simbol uang China itu yuan, ya yuan. Ini contohnya uang kertasnya. Di uang kertas China itu juga ada huruf Arab loh. Ada huruf Arabnya karena huruf Arab itu juga dipakai di daerah Xinjiang itu gitu loh. Itu mengakomodir suku-suku yang lainnya. Nah ini keuangan ya. Ya ini terhadap nilai tukar terhadap dolar sampai dengan Oktober 2025. Oke. Nah ini kemudian festival hari-hari rayanya di Tiongkok. Nah orang Tiongkok itu menggunakan perhitungan waktunya itu menggunakan kalender bulan, lunar kalender. Nah contohnya traditional festival ini termasuk salah satu yang paling penting adalah Spring Festival atau Imlek. Banyak orang yang kurang paham, mereka nggak tahu menganggap bahwa Imlek itu adalah upacara keagamaan, festival keagamaan. Padahal Imlek itu Chunjie, ya Chun itu artinya musim semi. Jadi Chunjie itu dilakukan untuk merayakan datangnya musim semi. Current festival atau kita kalau bilangnya Cap Gomeh ya. Nah, Cap Gomeh. Nah, ini ada Dragon Boat Festival ya. Dragon Boat Festival atau kita bilangnya tuh Bacang, betul, festival Bacang. Kenapa sih dibilang Bacang? Ini juga ada ceritanya. Jadi dulu